Bapak Ibu, untuk sesi materi ini saya akan bagi menjadi 3 bagian. Jadi bagian yang pertama adalah sedikit sekilas tentang apa itu si halal. Kemudian nanti bagian kedua kita akan melengkapi formulir yang sudah dibagikan ke Ibu Bapak semua. Dan bagian yang ketiga nanti kita akan coba simulasikan dan upload ya sebagai tugas dari tugas melengkapi formulir, kemudian nanti formulir tersebut kita simpan dalam bentuk PDF, kemudian kita upload ke sistem di Halal Institute. Nah, Bapak Ibu, apakah suara saya sudah terdengar? Terdengar. Sudah, Pak. Sudah, sudah. Baik. Dengar, Pak. Nah, sebelum Sudah. sebelum Jelas. sebelum kita mulai, izinkan saya sedikit melakukan survei ya, biar Bapak Ibu saya kepengen tahu saja dari peserta ini apakah ada yang sudah memiliki akun si halal ataukah belum. Kemudian yang berikutnya apakah ada yang sudah memiliki NIB atau belum ya? Saya tolong dibantu. Baik, Bapak Ibu, saya mohon dibantu polling yang saya kirimkan di dalam grup WhatsApp ya, biar saya tahu. Ya, baik, saya akan coba masuk ke sesi materi halal ini dengan langsung akan coba menunjukkan kepada Bapak Ibu terkait dengan apa namanya eh, si halal ya. Nah, sebentar Bapak Ibu, saya akan langsung coba masuk ke dalam si halal. Jadi sebelum dimulai, saya izinkan untuk menyampaikan beberapa hal dulu. Suara saya jelas ya Bapak Ibu ya. Saya ingin memastikan nanti kalau tidak jelas saya mohon dapat diingatkan karena kebetulan juga ada sedikit hujan ya. Akun si halal itu bukan seperti yang dibuat untuk absen ya Bapak Ibu. Saya izin coba tampilkan dulu saja deh, biar Bapak Ibu nggak bingung ya. Jadi, oke. Pertama, setelah mengikuti pelatihan ini, Bapak Ibu kan nanti akan diminta oleh lembaga SPPG ataupun yayasan untuk mengurus sertifikat halal. Betul apa tidak, Bapak Ibu?
Betul Betul. ya? Ya. Nah, jadi tujuan dari Bapak Ibu untuk mengikuti pelatihan hari ini adalah untuk mengajukan sertifikat halal atas setiap SPPG. Nah, SPPG itu memang dalam prakteknya itu bisa ada yang berdiri sendiri, tapi ada juga dalam satu wadah yayasan. Betul apa tidak, Bapak Ibu? Ya. Nah, di sini kan ada yang satu yayasan memiliki beberapa SPPG, tapi ada juga yang SPPG-nya meskipun di bawah yayasan tapi diri. Nah, nanti apa namanya sertifikat halal melalui si halal. Jadi ada pertanyaan pertama tadi melalui chat ya, apakah akun si halal itu sama dengan akun yang digunakan untuk absen? Berbeda adalah akun yang digunakan untuk melakukan pendaftaran sertifikat halal yang disediakan oleh BPJPH. Nah, tampilannya adalah seperti ini. Kelihatan nggak Bapak Ibu? Kelihatan nggak? Kelihatan. Oke ya. Jadi linknya berbeda. Linknya berbeda dengan yang diajukan oleh sistem. Nah, nanti saya akan coba kirimkan. Tapi ini Bapak Ibu jangan praktek dulu. Dengarkan saya dulu karena nanti untuk praktek akan dipandu mulai besok. Jadi hari ini saya lebih kepada memperkenalkan sistem si halal dulu kepada ibu bapak. Selanjutnya nanti jadi apa untuk absen dengan si halal. Oke. Nah, jadi untuk si halal ini nanti bapak ibu akan apa namanya mendaftarkan SPPG-nya dengan membuat akun si halal. Nah, kemudian saya ingin sedikit menjelaskan, kita mulai ada beberapa hal yang mungkin Bapak Ibu harus pahami ya. Jadi yang pertama tentu adalah dasar hukum. Jadi sama seperti materi-materi sebelumnya, jadi dalam pendaftaran si halal ini juga memiliki beberapa dasar hukum yang terkait antara lain. Jadi ada namanya keputusan Kepala Badan nomor 20 terkait dengan SJPH. Kemudian ada keputusan Kepala Badan nomor 78 terkait dengan panduan penyusunan SJPH, ada 748, ada juga KMA 748, kemudian terkait dengan tarif biaya adalah 141. Jadi Bapak Ibu apa namanya banyak yang bertanya Pak Aldo nanti untuk mengetahui tarifnya bagaimana? Nah, itu nanti ada ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah sebentar saya izin langsung ke sesi materi. Nah, sekilas dulu di dalam pendaftaran sertifikat halal itu kan ada yang diatur berupa barang, ada yang berupa jasa ya. Jadi nanti kita akan fokus ke pengajuan sertifikat halal untuk SPPG. Jadi nanti masuknya adalah kategori barang dan masuk dalam kategori makanan. Jadi seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Fitri ya. Nah, saya sedikit tetap sebentar Bapak Ibu. Nah, sebelum sampai di kita akan coba masuk ke materi si halal, saya akan coba menjelaskan dulu beberapa hal sebagai berikut ya. Saya akan tampilkan lagi. Mungkin Bapak, yang pertama adalah alur proses sertifikat halal. Ada 5 tahapan sertifikat halal yang kita harus tahu. Yang pertama adalah Bapak Ibu nanti akan menginput data, memasukkan data pengajuan melalui akun si halal. Nah, yang kedua, setelah akun si halal kita sudah buat, kemudian kita sudah memasukkan data, kemudian kita akan submit. Nah, setelah submit, selanjutnya pengajuan kita itu nanti akan diverifikasi oleh BPJPH.
Jadi nanti akan dicek betul tidak. Misalkan Bapak Ibu kan dari SPPG, berarti nanti yang akan dicek apa saja oleh BPJPH. Yang pertama akan dicek kesesuaian NIB-nya. Yang kedua kategori pengajuannya. Jadi nanti karena SPPG berarti masuk ke dalam jenis makanan, kategori layanannya adalah makanan minuman dengan pengolahan. Nah, kalau kemudian nanti akan diperiksa produknya ada berapa, kemudian akan diperiksa bahan-bahannya dan sebagainya. Kalau oleh BPJPH ternyata kita sudah dinyatakan sesuai, maka selanjutnya BPJPH akan menghubungi BLPH, lembaga pemeriksa, untuk menghitung biaya. Jadi nanti eh, apa namanya biaya ini nanti selanjutnya akan diinformasikan kepada Bapak Ibu untuk dilakukan pembayaran. Nah, setelah pembayaran, maka berikutnya adalah lembaga pemeriksa ini akan melakukan dikunjungi oleh auditor. Nah, mohon izin, suara saya masih terdengar jelas ya Bapak Ibu ya? Jelas. Agak putus-putus Pak Nah, ini Pak. kemudian, oh agak putus-putus. Kadang-kadang Coba Kadang putus-putus itu. sebentar. Sebentar ya, saya coba beralih ke ini ya. Sebentar Bapak Ibu, saya beralih ke WiFi. Sebentar. Sebentar. Oke, apakah suara saya sudah lancar? Lancar. Lancar, lanjut ya. Jadi setelah tadi dari BPJPH sudah keluar invoice, Bapak Ibu nanti akan bayar. Bapak Ibu tagihannya adalah katakanlah misalkan 5 juta, gitu, 10 juta, gitu ya. Dibayar, kemudian nanti akan dilakukan pemeriksaan. Nanti tempat dapurnya Bapak Ibu akan dikunjungi oleh auditor untuk melakukan pemeriksaan apakah sudah melaksanakan implementasi SJPH-nya mulai dari kriteria 1, 2, 3 sampai dengan 5. Nah, setelah LPH selesai memeriksa, kemudian nanti akan membacakan temuan-temuan. Wah, oh ini Pak, dapurnya Bapak ada temuannya ini. Nah, kemudian setelah itu Bapak Ibu sudah memenuhi temuan itu. Oh Pak, ini hasil jawaban dari kami sudah kami penuhi. Setelah itu nanti berikutnya adalah akan diikutkan sidang fatwa. Dan setelah sidang fatwa akan terbitlah sertifikat halal. Ada yang mau tanya berapa lama waktunya di sini? Ada yang pengen tanya nggak nih? Berapa lama waktunya? Jadi kalau menurut SLE itu 21 hari kerja. Tetapi memang kalau dilihat dari rata-rata, prosesnya itu bisa memakan sekitar 2 sampai 3 bulan ya, sampai dengan sertifikat halal terbit. Nah, sebelum itu Bapak Ibu juga harus mengetahui nih, Pak Aldo sertifikat halal itu kayak apa sih? Gitu kan. Ada yang belum pernah lihat sertifikat halal di sini? Boleh ketik angka 1 di Cajum. Sudah atau belum? Gratis. Sudah, tapi yang UMKM gratis itu, Pak. Oh, yang self declare ya. Nah, Ya. tentu berbeda antara apa namanya? Tentu berbeda antara yang pengajuan sertifikat halal self declare dengan yang reguler. Nah, tentu nanti secara bentuk sama. Tetapi yang membedakan adalah yang pertama nanti kan jumlah produk, kemudian kategori dan sebagainya ya. Jadi yang pertama yang Bapak Ibu harus pahami adalah
BPJPH menerbitkan sertifikat halal berdasarkan ketetapan fatwa ataupun ketetapan kehalalan produk halal ya, komite. Nah, nanti di sini ada nomor ketetapannya berapa. Nah, kenapa saya kok ngomong begini? Karena ada beberapa pelaku usaha yang sertifikat halalnya sudah terbit, tapi ketetapan fatwanya nggak nongol, nggak kelihatan. Nah, ini harus ditanyakan. Kemudian sertifikat halal berlaku sejak diterbitkan dan tetap berlaku sepanjang tidak ada perubahan komposisi produk dan sebagainya ya. Jadi sebetulnya kan kalau ada yang bilang sertifikat halal berlaku seumur hidup, ya kurang pas juga karena sebetulnya sertifikat halal ini ada aturannya di mana kalau misalkan ada penambahan produk ataupun penambahan dapur baru tentu harus melakukan pendaftaran kembali. Kemudian sertifikat halal berbentuk digital. Jadi kalau ada yang tanya, Pak Aldo ini ada sertifikat halal basicnya ada nggak? Nggak ada. Kemudian untuk sertifikat halal ini berlaku hanya untuk satu jenis produk. Jadi misalkan Bapak Ibu sekarang adalah SPPG, berarti kan masuk dalam kategori makanan minuman dengan pengolahan. Nah, kalau ternyata nanti Bapak Ibu ada usaha yang lain, misalkan bakery ataupun apa, itu nanti pengajuannya berbeda. Nah, yang diatur dalam KMA 748 ataupun di KMA 944. Nah, ini Bapak Ibu, saya ingin memastikan dulu sebelum nanti kita akan praktek bersama ya. Sebagai seorang penyelia halal tentu ini harus paham dan boleh dicatat. Yang pertama, untuk mengajukan si halal, Bapak Ibu harus memiliki nomor WA dan email aktif. Jadi nanti ketika akan membuat ataupun pendaftaran si halal, Bapak Ibu harus memiliki WA dan email aktif ya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu harus memiliki NIB berbasis resiko. Ini di sini ada 25 yang belum memiliki tapi sudah punya NIB. Nah, NIB-nya itu harus berbasis resiko. Kemudian KBLI-nya harus yang sesuai. Jadi kalau KBLI-nya SPPG ada yang bisa bantu apa, Bapak Ibu? Ada yang udah punya ini KBLI-nya apa? Ada yang bisa bantu? Kalau di sini ada Ibu Derti Melvia ada? Bu Derti ada, Bu Derti? Bu Derti, monitor? Ada yang bisa bantu saya untuk KBLI yang ada di NIB itu? Ya KBLI-nya harus sesuai dengan bidang usaha yang dijalankan oleh SPPG, yaitu makanan minuman dengan pengolahan, antara lain misalkan catering ataupun pengadaan makanan ya untuk event dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya yang harus diperhatikan adalah ketika Bapak Ibu akan menginput data alamat itu harus sesuai dengan NIB, jadi jangan sampai berbeda. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu harus menyusun dokumen-dokumen dulu. Jadi kenapa hari ini Bapak Ibu praktek untuk formulir? Karena nanti kita akan menginput data di halal bersama-sama. Nah, kemudian ini secara umum ya, secara umum data-data yang harus disiapkan pada saat kita akan praktek si halal ya. Yang pertama, salah satunya nanti semuanya ini ada di dalam formulir ya. Ini dokumen 1 sampai dengan 7 itu nanti kita akan siapkan di dalam formulir. Yang pertama adalah surat permohonan, ada formulir pendaftaran, ada aspek legal, ada penyelia halal, ada daftar produk,
dan ada proses pengolahan. Nah, kemudian sebelum kita masuk ke si halal juga memastikan bahwa Bapak Ibu harus ada akses internet dan sebagainya ya, dokumen-dokumen ini. Baik, itu sekilas pengantar sebelum kita nanti praktek bersama menyiapkan formulir. Apakah di sini ada yang berkenan untuk menjadi voluntary untuk mengisi formulir bareng-bareng? Sekarang saya minta semuanya untuk membuka dokumen formulir yang kemarin sudah dibagikan. Di sini apakah ada yang bisa share screen? Saya pandu untuk voluntary. Kalau Bu Neila Rizky Fahmiyah, Bu Neila monitor. Bu Neila, apakah dengar suara saya? Iya, dengar Pak. Nah, Bu Neila, formulirnya sudah disiapkan? Sudah. Oke. Bu Neila share screen ya. Nanti saya pandu, jadi nanti kita akan belajar ngisi bareng-bareng. Bisa ya? Iya, saya coba share screen dulu ya. Ya. Silakan, Mbak Admin, Mbak Risma bisa dibantu biar Mbak Bu Neila Rizky Fahmia bisa share screen ya. Nah, Bapak Ibu, kita akan isi formulir untuk pengisian si halal bersama-sama ya. Jadi semuanya buka dokumennya masing-masing dan kita akan tampilkan dokumen yang punyanya Bu Neila. Ya, kita kerjakan bersama-sama. Oke, jangan gugup-gugup ya. Kita akan mulai dari yang pertama. Jadi formulir pengajuan sertifikat. Kita kalau nanti jangan ada yang mendahului karena kita mau selesaikan bersama-sama. Yang pertama adalah nama peserta, namanya ibu bapak, nomor WA-nya aktif ya. Pastikan nomornya WA-nya aktif, kemudian nama pimpinan, nomor WA pimpinan, kemudian ada fasilitator pendamping, berarti kan di sini ada Bu Gita. Nah, kita isi bersama-sama. Ada yang masih bingung untuk kolom ini, Bapak Ibu, silakan tanyakan Pak, ke saya. izin Pak. Ya, silakan. Pak, untuk nama pimpinan itu nama pimpinan kepala dapur atau pimpinan yang Boleh nama punya kepala usaha atau dapur, gimana? nama pimpinan yayasan juga boleh, nama pimpinan SPPG atau ownernya SPPG boleh. Ya. Ada lagi, Bapak Ibu? Ada yang mau ditanyakan terkait kolom ini? Semuanya sudah? Kalau sudah, kita lanjut ya. Ada yang masih kendala? Oke, kita lanjut. Yang berikutnya adalah mohon lengkapi data pengajuan. Nah, berarti kan nanti ada email aktif, nomor WA aktif, sama NIB. Nah, oke ya, NIB-nya. Apakah ada kendala di kolom ini, Bapak Ibu? Cukup ya. Lanjut, kita masuk ke data pelaku usaha. Oh ya, sebelum kita lanjut, di polling kok yang baru ngisi ada berapa nih? Baru sekitar 55 ya, yang lain belum ngisi polling ya. Silakan lanjut lagi data pelaku usaha. Di scroll ke bawah. Oke, pelan-pelan Ibu.
Nama perusahaan berarti kan yang akan diajukan dalam sertifikat halal. Berarti namanya SPPG Tambak Rejo Tongas Kabupaten Probolinggo. Alamat. Oke, silakan diisi bareng-bareng ya, Ibu-ibu. Kota, kabupaten, provinsi Jawa Timur, kode pos, nomor HP, email, kemudian jenis badan usaha, oke. Nah, untuk jenis badan usaha adalah oh ini berarti lembaga ya, oke, tidak ada masalah. Yayasan Pendidikan Panti Putra. Jadi ini nanti bentuknya yayasan ya, oke. Tingkat pemasaran kabupaten, scroll ke bawah. Scroll ke bawah, Bu Nela, oke. Kecil 50 juta di dalam negeri, oke. Silakan yang saat ini masih melengkapi boleh dilengkapi. Kita mulai mempersiapkan. Ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Yang belum ngisi polling di grup WhatsApp juga mohon diisi ya. Untuk email diisi email kepala dapur atau kepala yayasan ya, Pak? Emailnya email yang digunakan untuk pendaftaran juga boleh. Ada yang masih bingung? Ini kok nggak ada yang pamer kopi, Ibu Bapak. Silakan boleh ya, sambil ngerjakan, sambil ngopi boleh. Pak M. Safei Slamet, posisi lagi di mana nih? Di rumah ya Pak? Open ininya. Mic-nya dibuka aja. Bapak Ibu silakan dibuka mic-nya nggak apa-apa. Ibu Rina Widianti, monitor Ibu. Ibu lagi di mana nih posisi? Oh ya, untuk ya. Oke. Untuk modal dasar boleh disesuaikan ya, silakan diisi sesuai dengan datanya Ibu Bapak. Kemudian ini untuk Nur Haidah. Nur Haidah yang ikut Ibu atau Bapaknya nih? Berdua ya? Gak apa-apa, Bu Nur Haidahnya ada kan? Bu, di open mic-nya. Bu Nur Haidah. Izin Pak bertanya, untuk alamatnya ini Ya. alamat yayasan ya Pak? Alamatnya apa Pak? Data pelaku usaha, nama perusahaan SPPG, untuk alamatnya itu alamat yayasan atau alamat dapur? Alamat dapur. Alamat dapur. Oke, Ya. oke. Siapa Pak? Makasih Ya. Pak. Bu Nur Haidah. Bu Nur Haidah sedang ngerjakan. Mic-nya masih mute, Ibu. Halo. Salam. Iya Pak. On cam on mic. Silakan yang lain, ada yang mau ditanyakan? Pak, izin tanya. Ya. Itu kan tingkat pemasarannya daerah atau kalau di SPPG itu kan sekolah sama posyandu, Pak. Itu diisi daerah apa Kabupaten berarti, Bu. kabupaten? Enggak, Ya. diisinya kabupaten aja. Oke. Ada yang lain sudah? Sementara diisi Pak Nur Haida, sementara Pak. Ibu pakai laptop apa pakai HP nih? Ya,
Ibu Naila, nggak apa-apa ya. Laptopnya. Nanti saya kasih nilai keaktifan yang banyak ini dari saya. Dapat bonusnya itu. Ibu Nur Haida, jangan lupa pakai laptop ya. Oke, sudah ya. Data ini udah ya. Udah, Pak. Sekarang kita scroll ke bawah, Bu Nela. Ke bawah. Nah, kemudian kita isi data penanggung jawab. Jadi di situ boleh kepala SPPG atau yayasan ataupun apa. Nomor kontak sama emailnya diisi. Silakan Bapak Ibu dilengkapi. Boleh pakai HP. Silakan dilengkapi. Ini betul ini. Ya, data ada yang mau ditanyakan? NIB-nya ini kalau yang belum punya dikosongin ya, Pak ya? Kalau yang belum punya berarti dikosongkan. Siap, terima kasih, Pak. Dapurnya sudah beroperasi, Pak? Kebetulan belum, Pak. Baru mau proses operasi. Belum ya, Iya, baik. belum. Oke. Silakan, ada yang mau tanya lagi? Izin bertanya, Pak. Ya, Ibu Untuk silakan. yang di akun si halal yang di atas tadi, kalau kalau SPPG-nya udah ada akun, berarti yang dicantumkan yang itu ya, Ya, akunnya yang akun jika SPPG yang SPPG-nya sudah sudah ada. punya, betul. Kalau SPPG-nya sudah punya akun si halal, data yang dicantumkan menggunakan akun si halal. Baik, Pak. Terima kasih. Silakan, ada yang lain? Kita sebelum kita berpindah ke selanjutnya. Yang mana? Pak, izin bertanya. Silakan. Ini kan NIB kita pakai punya yayasan. Jadi alamatnya kan berbeda Ya. dengan SPPG. Itu gimana? Ya. Alamat yang ditulis adalah alamat dapur SPPG, Pak. Begitu. Iya, makasih, Pak. Ya. Silakan Ibu, Bapak, ada yang mau ditanyakan? Udah selesai. Bingung. Bingungnya Sudah selesai ya? sudah isi formulir nanti harus ketemu lanjut lagi. Oke, kita berpindah lagi nih. Ibu Nela, geser ke bawah. Nah, oke. Geser ke bawah lagi, kita akan isi data dapur. Oke ya. Nah, kalau Bapak Ibu kan mewakili SPPG-nya masing-masing. Silakan diisi ya. Lokasi dapurnya ada di dalam negeri, nama SPPG, alamat, provinsi, kabupaten, negara, kode pos, sama status milik sendiri. Bagaimana kalau sewa? Berarti pilihannya lainnya gitu aja. Silakan dilengkapi Bapak Ibu. Berarti milik sendiri ya? Mana yang tadi mana di mana dapur. Mana dapur? Status dapur itu milik sendiri atau sewa? Ya, tidak tahu. Bagaimana kalau saya bukan dapur? Nggak apa-apa. Nanti Ibu Nadiatul Ulya saat ini sebagai apa? Punya usaha atau sebagai pelaku usaha atau sebagai apa nih? Ibu Nadiatul Ulya, kalau mandiri berarti punya usaha atau
Ibu bukan dari pelaku usaha. Belum ada usaha, Pak. Oh, kalau belum ada usaha nggak apa-apa. Ini disimulasikan aja, berarti rumahnya ibu aja, seolah-olah sebagai dapurnya ibu. Ini hanya untuk simulasi latihan. Negara Indonesia. Silakan yang lain dilengkapi ya. Ini dicontoh juga boleh. Oh, izin Tapi tanya, kan Pak. nggak boleh. Ini kan SPPG-nya mandiri, Pak. NIB sudah ada, cuma usahanya lain. Itu apakah dicantumkan sesuai NIB usahanya saja, Pak? Terima kasih. Maksudnya gimana? Ibu. NIB-nya sudah ada. Sudah ada, tapi atas nama usaha, Pak, NIB-nya. Oke. Oh, tapi belum SPPG. Belum. Nah, Bapak dari SPPG kan ini? Iya, betul, Pak. Cuma untuk NIB Oke. yang saat ini, NIB mandiri, Pak, punya pribadi. Oh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, ini hanya untuk latihan. Ditulisin Oh, aja. gitu. Jadi, cantumkan saja, Pak, ya. Cantumkan saja. Ini hanya Oke, untuk terima kasih, Pak. latihan. Ya. Kecuali yang memang sudah punya NIB SPPG, boleh dimasukkan ya. Untuk dapur, apakah ada kendala? Nah, kenapa kok nggak ada outlet? Ya, nah, karena kalau SPPG saat ini semuanya masing-masing SPPG dianggap berdiri sebagai dapur. Sehingga nanti untuk pengisian outlet kan dikosongkan. Oke, kalau dapur sudah selesai, kita geser ke bawah. Penyelia halal. Jadi Bapak Ibu mohon dilengkapi nomor NIK-nya, nomor HP-nya. Nah, untuk sertifikat, karena saat ini kan Bapak Ibu masih mengikuti. Jadi belum mendapat sertifikat dari BPJPH. Kalau nanti sudah lulus, baru mendapat ya. Jadi sementara diisi 1 sampai dengan 9, tanggalnya juga diisi tanggal hari ini. Kalau nomor SK-nya diisi 001 misalkan begitu. Tanggalnya tanggal hari ini. Silakan bisa dicontoh boleh, tapi namanya masing-masing. Silakan mulai dilengkapi data penyelia halal ya. Jangan sampai ada yang salah. Berarti data penyelia halal adalah datanya masing-masing. Maaf Pak, mau nanya. Ya, silakan. Itu nomor sertifikatnya, tanggal sertifikat sama nomor SK, tanggal SK nggak perlu diubah ya? Sesuai format Nggak itu perlu, aja. nggak apa-apa. Sesuai itu aja. Iya. Kasih Pak. Silakan ada yang mau ditanyakan. Pak, izin bertanya, Pak. Boleh, silakan. Pak, untuk email itu semuanya harus sama ya, Pak? Atau bisa beda-beda? Dari Boleh email. beda-beda. Emailnya halal, emailnya penanggung jawab, emailnya pendaftaran kan boleh beda-beda. Boleh ya, Pak ya? Siapa? Boleh, boleh. Silakan ada yang mau ditanyakan. Izin Pak, bertanya Pak. Di chat, Pak. Ya,
Untuk tadi Pak yang di poin D aspek legal, masa berlaku NIB itu diisinya bagaimana ya Pak? Izin tadi terlewat Pak. Eh, mas, masa berlaku NIB adanya kalau nggak salah ini dikosongin aja Pak. Tanggal dokumen kan ya. Oh NIB iya, nggak ada. Ya, siap. Terima kasih Pak. silakan ada yang mau ditanyakan. Itu Pak, maaf. Kita, ya, Biasanya penerbit NIB-nya itu apa Pak? badan apa tadi Bu ini? Coba dibukain Bu Nela. Yang BKPM, NIB Pak. naik ke atas. BKPM. Nah, BKPM ya, ya, situ aja. Badan Koordinasi Penanaman Modal ya. Samain aja, Pak. Samakan aja. Oke. Silakan dicontoh aja. Oke, silakan. Lanjut ya ke data dapur pabriknya diisi, kemudian data penyelia halal. Nah, terus kita akan masuk ke tim manajemen halal. Nah, Bapak Ibu yang harus diperhatikan dalam mengisi jadi tim manajemen halal tadi seperti yang disampaikan oleh Bu Dewi ya. Untuk memenuhi kriteria 1 kan berarti kita ada komitmen dan tanggung jawab. Nah, salah satunya adalah SPPG akan menunjuk tim yang bertanggung jawab agar proses produk halal ini bisa terjaga. Nah, komponen susunan dari tim manajemen halal ini meliputi siapa saja. Yang pertama ada pimpinan, komponen pimpinan. Kemudian yang kedua ada penyelia halal. Nah, penyelia halal yang Bapak Ibu kan. Kemudian nanti ada bidang-bidang lain yang mewakili. Jadi kalau di SPPG itu kan berarti ada namanya pimpinan, kemudian ada ahli gizi, ada akunting, ada SPPI-nya ya, ada korlap yang ngantar, kemudian ada kalau di dishwasher itu apa? Bu Nela boleh saya diceritain enggak Bu, kalau di SPPG itu pembagian tugasnya itu apa saja? Ada dishwasher, ada apa? Juru masak. Baik, jadi setahu saya di SPPG itu ada juru masak, kemudian Juru ada masak. bagian pemasakan gitu ya, terus ada pencuci ompreng, kemudian pemorsian, kemudian ada persiapan bahan, kemudian eh, packing. Tuh, Kak. Packing, oke. Jadi ada pemorsian, cukup ya. Nah, ini ada pertanyaan, Pak, saya bukan dari SPPG. Ibu boleh menggunakan simulasi aja, Bu. Bu Wiwi ya. Boleh menggunakan simulasi pengajuan produk yang ingin diajukan. Bu Wiwi Anggraini ya. Nah, jadi apa yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Nela ini bisa mewakili ya. Jadi nanti ada pimpinannya. Nah, sebagai ketua adalah penyelia halalnya.
Nah, tim ini ya nanti akan bekerja sama memastikan bahwa standar halal itu tetap berjalan. Jadi kalau di dalam satu SPPG itu kan kalau nggak salah jumlah anggotanya ada sekitar 30 sampai 40. Betul nggak sih Mbak Neila? Betul ya kayaknya ya Bapak Ibu ya. Betul, Pak. Tergantung Betul. dari kapasitasnya ya. Ya. Nah, jadi misalkan juru masaknya kan ada sekitar 5 atau 6 mungkin ya. Kemudian yang mencuci ada sekitar katakanlah 5 atau 6, kemudian ada pemorsian, ya, terus kemudian yang ngantar kan katakanlah ada 4 mungkin ya, Ya. koordinator lapangannya. Driver. Nah itu ya diwakili salah satu dari teman-teman. Silakan Ibu Bapak dilengkapi. Izin Pak, untuk tim manajemen halal semua divisi ditulis satu-satu atau hanya seperti contoh 6 saja? Boleh semakin lengkap semakin bagus Ibu sebetulnya. Ya. Semakin lengkap semakin bagus karena nanti dia sudah tahu tentang tupoksinya masing-masing. Dan ini kalau ada tim ditunjukkan yang bersangkutan akan bekerja ya. Silakan dilengkapi dulu, kita kerjakan sedikit-sedikit sambil selesai. Pak, pertanyaan saya bagaimana, Pak? Yang mana, Ibu? Yang penyelia halal sama dengan koordinator lapangan, Pak. Oke, berarti nanti koordinator lapangannya boleh diwakilkan. Kan koordinator lapangan ada beberapa ya, Ibu ya? Kalau di tempat saya Pilih cuma salah satu, Pak. Koordinator lapangan itu kalau nggak salah tugasnya ini ya, Bu, pengiriman ya? Betul, Pak. Aslap. Nggak apa-apa, berarti koordinator Orlap ini diwakili penyelia halal. Nggak apa-apa, Ibu. Kalau Ibu pengirimannya pakai apa kendaraannya? Pakai mobil SPPG, Pak. Nah, Pengiriman kalau di dalam Orlap itu kan driver masuk apa? distribusi, Pak. Oh, nama divisinya distribusi. Betul, Pak. Oke, berarti yang bersangkutan harus dimasukkan ke dalam ini, Bu. Nanti divisinya berarti distribusi gitu ya. Ya, makasih, Pak. Oke. Silakan Ibu Bapak mulai dilengkapi ya. Nah, Bapak Ibu, mungkin sebagian bertanya, Pak Aldo, apakah ini nanti akan menjadi bagian yang ditanyakan ketika proses audit? Betul, Ibu Bapak. Jadi nanti pada saat kita ada audit lapangan, maka yang akan ditanya pimpinannya siapa? Siapa yang mewakili pengiriman, siapa akuntingnya, siapa juru masaknya, dan sebagainya. Apakah mereka sudah memahami terkait dengan tugasnya? Nah, itu nanti yang akan dicek adalah dokumen ini, Bapak. Jadi nggak boleh ngasal, ya. Izin bertanya, Pak. Silakan, Bapak. Ini jabatan sama penyelia halal itu pimpinannya boleh sama? Atau oleh kepala SPPG salah satunya? Gimana Pak? Boleh diulang? Pimpinan sama penyelia halal. Pimpinan sama penyelia halal itu namanya boleh sama? Oh, berarti kebetulan yang mengikuti penyelia halal itu adalah pimpinannya gitu, Pak? Iya, betul. Boleh, Pak. Boleh. Boleh, iya. Ya. Oke. Sekarang kita gantian ya, jangan Bu Nela terus ya. Saya minta Ibu Wafi Lailin Prehamukti. Ya. Bu Wafi, boleh share screen enggak?
Bu Wafi, Bu Wafi Lailin. Nggak apa-apa, Ibu Nela. Bu Wafi Lailin. Untuk pengisiannya masih ada yang belum terisi itu, Pak. Ya, ya. Gimana suaranya kecil sekali, Bu? Untuk pengisian formnya itu ada yang belum terisi. Nggak apa-apa. Kita isi bareng-bareng. Kita isi bareng-bareng. Coba di share screen aja. Sengaja. Jadi nanti saya bantu Ibu Bapak untuk mengisinya. Silakan Ibu. Masih tidak bisa untuk share screen. Oke. Mbak Risma boleh dibantu agar Bu Wafi bisa share screen? Sudah bisa, Ibu? Masih belum, Pak. Belum ya? Sebentar. Mbak Risma, Mbak Mbak Risma atau Mbak Yulia boleh dibantu biar Mbak Wafi bisa share screen? Sebentar ya Bapak Ibu ya. Halo. Apakah sudah bisa Bu Wafi? Lagi sih garap mau. Masih belum, Pak. Oh ya, sebentar ya, sebentar ya. Pal buka WA tapi ra nutup pipi, Pal. 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 Buka WA tapi ini nggak hilang gimana ini? Sip. Lah ya piye ben kok nek mlebu neh Jadi kita sudah sampai di ini Aku ya, masih ngisi, teman-teman. Sudah Iya aku masih sampai ngisi di tapi ini nggak hilang nanti, Pak. Aku mau buka WA tapi ini nggak penyelia halal. Nah, WA nih Indonesia. sebentar, ini saya Halo? ada kendala nih. Iya, Bu. Hah? Ibu Wafi ya namanya ya? Iya, Wafi. Oh. Wafi, coba saya jadikan co-host ya. Oh, nggak bisa. Sebentar. Atau Bu Naila udah bisa share screen lagi nggak? Oke, kalau misal begitu, biar saya dulu ya, enggak apa-apa yang saya share screen. Jadi kita tadi sudah sampai di apa namanya data penyelia halal ya, Bapak Ibu ya. Kemudian ada tim manajemen halal sudah. Sekarang kita masuk, oh ini udah ya. Kita masuk ke daftar produk. Nah, ini kalau punyanya Ibu Naila ada 3 produk ya. Nah, jadi ada ayam katsu, wah menunya enak-enak sekali ya Ibu ya. Jadi kepengen ini. Nasi kuning orek tempe sama mie ayam, boleh. Nah silakan teman-teman input 3 produk aja ya, nggak usah banyak-banyak. Ini untuk latihan saja.
Berarti untuk satu produk itu satu menu lengkap itu, Pak? Boleh ya. Kan produk itu tidak harus selalu namanya satu masakan. Jadi misalkan tumis kangkung, gitu kan. Tapi produk itu kan boleh lengkap yang paket itu ya, ayam, katsu, saus, tomat. Bisa jadi ini sudah termasuk nama lengkapnya ya. Jadi nama ini adalah produk itu bisa sayuran, bisa paket. Nasi putih pun itu bisa jadi produk, Bapak Ibu. Jadi nasi putih misalkan, gitu. Itu enggak produk. Nah, cuma saya silakan bisa teman-teman menuliskan produknya. Setiap SPPG kan berbeda-beda. Silakan. Kalau ini Ibu Nela itu ada ayam katsu, saus tomat, ada. Iya, nek murid belum main. Oh, belum gua omong ya, belum main. Oh, belum lah ya, Bapak. Tingkat itu. Izin Pak mau bertanya nih Pak. Silakan. Gini Pak, ini kan daftar produk menu, ini kan contoh, ini kan sebagai contoh aja Pak, dengan 3. Contoh saja. Seandainya untuk pengajuan itu berarti beberapa punya kita aja gitu apa kita ajukan itu, misalnya 10 gitu kita ajukan menunya tadi. Ya, kalau dalam pengajuan itu kan setiap SPPG dipersilakan untuk mengajukan menu masing-masing, Bapak. Ada yang 30, ada yang 60, bahkan ada SPPG yang jumlah menunya 150. Nah, itu sesuai dengan masing-masing, Bapak. Siap. Tetapi kalau 10 sepertinya kalau dalam pengajuan sebenarnya nggak mungkin ya kayaknya ya. Masa terlalu sedikit ya. Nah, ini hanya untuk latihan ya 3 saja. Ada yang mau ditanyakan lagi? Cintanya. Silakan Ibu. Ini yang dimasukkan ke produk itu satu menu masakan lengkap atau jenis masakan? Boleh. Jadi definisinya produk ini kan produk hasil dari olahan itu. Nah, boleh misalkan jenis masakan boleh. Jenis apa lagi ya? Paket boleh, Ibu. Misalkan nasi putih boleh kalau memang itu produk airnya ada nasi putih. Tapi kalau misalkan Ibu mau misalkan nasi ayam goreng boleh. Semua itu kan punya apa istilahnya ya, inovasi pengembangan produk masing-masing. Nasi telur dadar boleh. Tapi nasi putih saja juga boleh. Nah, itu adalah produk-produk yang itu disajikan. Nah, kalau misalkan Pak Aldo mau membuat menunya itu berdasarkan menu jenis sayur juga boleh. Misalkan sayur tumis kangkung, tumis bayam. Tapi ada beberapa juga yang dia menggunakan nama tumis sayuran hijau juga boleh. Ada yang mau ditanyakan lagi? Tambah Pak. Jadi kita kan satu menu lengkap, ada nasi, kemudian lauk hewani, nabati, sayur, buah. Nah, itu nanti kalau kita daftarkan itu permasakan menu itu, Pak. Lalu untuk SPPG. Ya. Nah, berarti kalau Ibu kan berarti itu pendaftaran menunya berdasarkan paket ya. Paket. Karena ada tadi aneka menu ada. Nah, kalau saran saya kalau menunya terlalu kompleks, itu pendaftarannya berdasarkan jenis sayuran saja. Jadi bukan terlalu lengkap begitu ya. Jadi kalau tadi kan Ibu apa tadi isinya?
Ada nasi. nasi, lauk hewani, nabati, sayur, buah. Nah, itu kan nabati hewaninya kan tidak teridentifikasi. Kalau menu itu kan setidaknya muncul ya. Ini misalkan kayak Ibu Naila kan ada ayam katsu. Ini kan apa berdasarkan jenis sayur ya, lauk ya. Oh, iya, Pak. Ya, makasih, Pak. Karena kalau tadi paket apa itu kan tidak jelas, jadi kita harus lebih dispesifikasi aja. Nah, ya. Baik. Terima kasih. Silakan yang lain. Izin Pak. Ya. Jadi bukan dikatakan satu produk ya Pak ya, kalau misalnya menunya lengkap tadi, yang kayak disampaikan dengan Ya, kalau ya, jadi saran saya tetap lebih, kalau tadi kan terlalu besar ya, nasi hewani dan sebagainya terlalu luas. Produk itu lebih spesifik aja. Nah, untuk praktek ini, pelatihan ini ya kita gunakan yang simpel aja. Meskipun yang lebih detail lagi, nasi putih itu udah produk. Tetapi kalau mau ditambahkan misalkan ada paket nasi telur dadar gitu boleh. Ada yang lain silakan. Izin Pak. Ya Pak, silakan. Mohon maaf sebelumnya, kalau ini tadi kan sudah berkoordinasi dengan ahli gizi. Nah, sementara ahli gizi kemarin ketika SLHS itu juga membuat yang seperti ini. Jadi ada nama produk, ada bahan, sampai pada nilai gizi. Ya. Apakah boleh kita langsung melampirkan daripada form itu? Oh, kalau ini untuk kepentingan latihan, Pak, pilih 3 produk saja. Oh, nje Pak, nje. Siapa? Jadi ini Terima kan hanya kasih. untuk kepentingan latihan, ya. Karena kalau SLHS kan berarti itu jumlah semua menu ya, Pak. Nje Pak. Ya, terlalu banyak. Ini untuk kepentingan latihan saja. Oh iya Pak, terima kasih. Nah, Mohon nanti maaf Pak. akan mempermudah ketika Bapak Ibu akan mendaftarkan si halal sesungguhnya, baru nanti semua menu dicantumkan. Nah, output dari pelatihan ini yang penting adalah Bapak Ibu memahami bagaimana cara mendaftarkan. Nah, nanti kalau sudah siap, karena kalau nanti ini dimasukkan semua, waktunya nggak cukup. Iya Pak. Oke? Ada yang lain? Saya Kita izin masuk bertanya. Oh ya, silakan. Kalau di menu MBG itu kan ada susu kemasan ya, susu pabrik Ya. gitu. Nah, itu apakah perlu dimasukkan ke daftar produk juga atau enggak? Tidak perlu. Baik, terima kasih. Ya. Jadi itu produk pihak lain ya. Kita nggak boleh misalkan menginput susu UHT merek apa, ya, itu tidak. Tetapi kalau itu dijadiin satu bahan, kemudian jadi olahan baru boleh. Misalkan susu Sumilsek ataupun apa gitu ya. Tapi kalau itu titipan tidak perlu. Boleh, silakan yang lain. Kita Izin, masuk Pak. ke ya, silakan. Mau mengkonfirmasi dari pertanyaan kakak yang sebelumnya. Berarti kalau misalnya dia produknya yang kemasan, kayak susu, terus biskuit-biskuit kemasan gitu, kayak biskuit Mari gitu. Itu berarti nggak dimasukin ya Pak ya? Tidak perlu. Ya, Itu Pak, maksudnya jangan dijadiin produk ya. Kalau misalkan kita menulis produknya biskuit apa, itu kan jadi kurang pas. Kalau Pak Aris Triono, monitor Pak Aris Triono, dengar suara saya? Izin monitor Pak. Pak Aris, Ya, produknya siapa? apa? Ini Pak Aris wajahnya pakai apa nih? Saya jadi nggak tahu nih.
pakai avatar, Pak. Waduh, nanti ini Pak Aris beneran tapi ya. Betul, Pak, real, Pak. Pak ganti wajahnya seperti biasa Ya, Pak. aja. Kita Oh, jadi soalnya bingung monitornya ini pakai TV, Pak. foto. Jauh mau webcamnya. Oke, nggak apa-apa. Bentar, Pak. Kita lanjut ya setelah daftar produk ya. Geser Bu Nela. Kita masuk ke daftar bahan. Nah, gedein dikit Bu. Oke. Dah. Nah, coba. Yo, sampai sini tunggu dulu. Ibu Neila kan memasukkan daftar bahan yang akan digunakan untuk membuat 3 produk di atas. Ini belum di-input ya, Bu? Belum, Pak. Nah, coba oke, yuk kita input yuk. Tadi Ibu Neila kan berarti bikin apa tadi, ayam katsu ya? Iya. Ini contoh aja dia. Nah, daftar bahan yang di-input ini apa namanya? Ini daftar yang untuk digunakan. Berarti kita mulai dari ayam ya, Bu. Oh, beras ya, berasnya apa nih? Berasnya mereknya apa nih? Ini dari contoh, Pak, nomor 1 sama nomor 2. Ya. Dihapus saja. Itu kan contoh ya. Iya. Airnya air PDAM ya, Bu? Di sana. Iya. Iya. Oke. Coba kita kerjakan bareng-bareng. Berasnya beras apa? Beras cap apa? Beras sih sebetulnya ada beberapa yang masuk ke positive list ya. Masih. Terus airnya air apa, Bu? Air sumur atau air PDAM? Air PDAM, Pak. Oke, air PDAM. Terus kalau ayam katsu berarti apalagi air sudah. Ayamnya dimasukin, Bu, di poin nomor 3 tuh. Itu dihapus saja dulu, nggak apa-apa. Dihapus saja. Nanti untuk sabun sama ini di input di bawahnya. Ayamnya ayam filet. Nah, coba. Udah bersertifikat halal kan, Bu? Nah, Ibu harus memastikan bahwa untuk ayam kan harus sudah SH. Ibu udah saya ajarin cara ini ya, Bu. Cara Ibu tutup dulu. Saya ajarkan cara mencari datanya. Ibu boleh closing dulu. Share-nya ditutup dulu. Oke, teman-teman, kita sudah masuk ke materi bahan. Nah, maka Bapak Ibu kan sebagai penyelia halal, tadi sudah diajarkan oleh Bu Dewi untuk kriteria bahan. Jadi, Bapak Ibu nanti akan diminta untuk memastikan bahwa bahan-bahan yang digunakan itu sudah sesuai dengan standar halal. Nah, terus caranya bagaimana? Nah, tadi kan Ibu Neila itu akan membuat produk, ada ayam katsu, terus bagaimana? Kalau ayam katsu kan berarti produknya bahannya apa aja? Ayam, air, apalagi Bu? Tepung panir, Pak. Tepung panir, kemudian apa lagi? Telur. Telur, apalagi? Tepung. Garam, apalagi? Minyak goreng, betul kan? Iya. Nah, bahan-bahan itu kan mau nggak mau harus yang sudah bersertifikat halal. Terus cara lihat nomor sertifikat halalnya dari mana? Maka kita masuk ke websitenya BPJPH, bpjphalal.co.id. Kemudian nanti di sini ada cek produk halal. Nah,
Misalkan Ibu menggunakan garam apa, Bu, kalau boleh tahu? Garam yang digunakan apa? Ini untuk contoh aja ya. Nanti malam boleh Ibu Bapak selesaikan terus sambil berkonsultasi dengan fasilitatornya masing-masing. Ibu biasanya pakai garam apa? Sebentar, ini garam. Biasanya pakai garam apa, Ibu? Garam cap Cap kapal, apa? Pak. Ada nggak kapal ya? Sudah SH, Bu? Garam cap kapalnya sudah SH? Di kemasan sudah ada SH-nya belum, Bu? Sudah ada logo halalnya. Oke, nomornya berapa coba? Nomor sertifikatnya dibacakan. Ini ada banyak sekali nih garam. Nomor ininya ada, Bu, nomor SH-nya? Ada, Pak. Garam, coba dibacakan. Ini ya, Bu ya, bentuknya seperti ini ya. 25531. Sebentar. ID 255 ya, Bu. Di depannya harus ada ID-nya kalau BPJPH. Ada logo halal BPJPH bukan? Logo ini sepertinya belum pakai BPJPH ya, Bu. Jadi harus yang logo BPJPH. Kemudian nanti akan dicek di sini. Garam cap kapal kayaknya nggak ada nih. Kalau nama produsennya apa, Bu? Boleh dibacakan nggak? PT apa ini namanya? Ada Pak yang PT Susah Megah Pak. Susanti Megah ya? Ya betul itu bisa Pak. Coba ya. Sama PT Arif Sinar Mandiri. Susanti Megah coba. Tanggal terbit 23 sama 25. Oke, berarti itu dimasukkan ya Bu Nela ya. Susanti Megah nih. Nah, Bapak Ibu nanti cara ngeceknya di sini ya. Ini udah ada nih. Garam cap kapal. Oh, ini banyak nih ya. Nomor ID-nya ini Bu Nela, dengar saya? Dengar, Pak. Oke, jadi nanti Bu Nela ada cap kapal, PT Susanti Megah, ID 363, tanggal terbitnya apa? Itu ya. Terus tadi tepung panirnya apa, Ibu? Udah ber-SH belum? Tepung panirnya. Nah, harus ber-SH. Karena kalau tidak ber-SH nanti akan jadi temuan audit. Kemudian sabunnya tadi pakai sabun cuci piringnya apa, Ibu? Sunlight, Pak. Sunlight ya. Nah, untuk kemasan nanti boleh hanya mencantumkan nama produsennya saja. Nah, ini Sunlight banyak ya, Bu. Oh, ini Sunlight. Tulisannya apa sih? Sunlight, sabun apa? Sabun Sunlight ya. Nomor SH-nya dicek ya, Bu ya. Sorry, ini salah memasukkan kolomnya. Sunlight. Aduh, lemon. Nama ininya apa tadi? Nanti kalau enggak, Ibu nanti boleh ngecek di nomor sertifikat sini ya. Oke. Bu Nela, coba share screen lagi, Bu Nela. Nggak apa-apa, ini hanya untuk pelatihan ya. Nah, oleh karena itu di daftar bahan adalah daftar penyusun bahan penyusun produk.
Nah, nanti di situ ada air, ada ayam, ada apa, pastikan nomor sertifikatnya sudah ditulis. Tadi yang garam dimasukin ya Bu, jangan lupa ya, garam cap kapal. Tulis saja di nomor 4 Bu, garam cap kapal. Bahan, nah, garam cap kapal. Cap kapal. Nah, nanti nomor sertifikatnya berapa dituliskan. Nah, nanti saya akan tunjukkan kenapa kok Bapak Ibu harus menuliskan ini ya, gitu ya. Dan Pak, malam izin ini bertanya. data bahan ini harus lengkap ya. Gimana Ibu? Izin bertanya Pak, di produk saya itu kan Boleh. ada yang menggunakan gula Jawa atau gula merah. Nah, itu produknya beli di pasar gitu. Nah, apakah harus yang ada bersertifikat juga Pak? Betul Ibu. Sekarang gula Jawa itu harus yang bersertifikat halal Ibu. Kalau tidak bersertifikat halal nanti akan ditolak. Baik Pak, terima kasih. Ya, Izin Ibu. Pak, bertanya Pak, Boleh. untuk sumber air di daerah kami itu kan sumbernya kecil Pak. Di dapur itu ada Gimana 3 Ibu? Boleh sumber air. Pak, boleh diulangi lagi? Ini Pak, sumber air tempat kami itu kecil, hampir tidak ada. Jadi kami makai 3 sumber air. Yang pertama itu dari PDAM, terus yang kedua itu dari sumur bor, dan yang ketiga itu dari sumur-sumur biasa. Jadi waktu pas mau memasukkan ini salah satu atau 3 Pak? Salah satu aja Bapak, nggak apa-apa. Salah Ini satu aja. untuk praktek ya. Oke baik Pak, Ya. makasih Pak. Nah, ada 3 bahan yang harus diinput oleh Bapak Ibu. Yang pertama adalah bahan baku, bahan penyuci, sabun, sama bahan kemasan. Ya, nanti malam ditambahin sendiri ya, Bu Nela ya. Jadi ini Pak, untuk tugas ini belum mesti dikirim sekarang ya? Ya, harusnya dikirim sekarang nih. Cuma kalau belum lengkap, malam ini kita tunggu sampai jam 9 malam ya. Oh, oke Pak. Ini apa untuk yang Ya. bahan ayam filet ini, misalkan kita kan di sini bahan bakunya kan kadang beli di ini Pak ya, pengepul. Nah, itu gimana cara cari ini apa produk BPOM-nya Pak? Ya. Harus daging harus yang bersertifikat halal, Bu. Itu syarat mutlak. Nah, untuk air Jadi- minum nih Pak ya, kan di sini kan kita kan biasanya kan pakai air sumur Pak untuk Nah, nggak apa-apa. kembali lagi ke BPOM-nya Pak. Gimana itu jadi? Nanti air sumur tulis saja air sumur, nggak apa-apa. Air sumur kan positive list. Air sumur ada Nggak nggak apa-apa, apa-apa. nggak pakai BPOM-nya. Ya, Bapak. Oke, Bu Nela boleh scroll ke bawah. Kita nanti akan simulasi praktek. Untuk ini gimana Pak? Ya, Bu Nur Haidah. Nah, kemudian ada metrik produk, ya. Jadi tadi kan Ibu Naila ada ayam katsu ya, Bu. Ayam katsu ya. Nah, terus bahannya apa saja ditulis. Foto produknya juga disiapin. Karena foto ini juga nanti harus diupload ke sistem ya. Jadi ayam katsu apa tadi ya? Makanya kalau bisa untuk latihan ini menunya jangan yang susah-susah ya, yang simpel-simpel aja. Nasi putih gitu kan. Nah kalau belum terlambat Ibu Nela bolehlah nomor 1 nasi putih gitu. Jadi nanti tidak rumit-rumit nih. Kalau nasi putih bahannya apa aja Bu? Beras, air, dah gitu aja. Yang penting ini untuk simulasi latihan ya. Beras, air, terus nah, oke, terus bahan yang kedua apa, Ibu biasanya? Yang paling simpel aja, produk yang simpel. Apa ya, Bu? Yang simpel apa nih, Bu Nela? Telur, Pak. Telur goreng. Nah, kan ada ya mestinya ya.
Kalau nggak telur dadar gitu ya. Telur Telur mata sapi berarti kan ada telur, ada minyak minyak, goreng, Garam. garam, wah. Apalagi? Udah dong ya. nah, tempe Telur, garam, minyak goreng. Nah, terus berikutnya yang ketiga apa? Nasi udah. Sayur lah satu lah yang sederhana. Apa? Biasanya apa, Bu, yang sederhana? tumis, Eh, Salad, salad wortel. Jadi wortel sama salad wortel. Tahu goreng Nah, nggak, Pak? boleh. Boleh itu salad wortel itu. Oke. Nah, sampai sini paham ya berarti ya. Nah, nanti bahan-bahan itu harus dituliskan di atas biar kita tahu apa komponen. Nah, cuma kalau bahan berarti kan sabun pencuci harus dimasukkan, sama kemasannya juga dimasukkan. Nah, kemasan yang dimasukkan paham enggak Bapak Ibu apa? Ompreng. Nama nomprengnya kan? Apa? Tempat ompreng yang untuk eh, penyajiannya. Coba naik ke atas, Bu. Berarti omprengnya dimasukkan tuh. Sama sabun ya, bahan ya. Biar nggak lupa, berarti di poin terakhir aja, ompreng sama ininya dimasukkan. Di setiap bahan. Nah, coba dilengkapi dulu aja, Bu. Mulai dari bahan deh. Bahan dulu. Yang penting kan ada naik ke atas, naik ke atas. Nah, mumpung masih ada waktu. Nah, silakan Bapak Ibu dilengkapi ya. Kalau nanti sore ini belum selesai, maksimal jam 9 malam ya. Nanti kemudian formulir ini akan diupload sebagai tugas 1. Nasi putih udah oke ya, beras, air. Nah, ini omprengnya masukin juga nih, Bu. Kan disajikannya kan pakai ini kan, tempat ompreng. Kemudian penyucinya pakai apa? Sunlight ya tadi ya. Sabun cuci Sunlight. Nah, yang lain juga sama. Salad wortel berarti wortel, mayones, ompreng. Uh, itu sayurannya cuma wortel aja ya Bu kalau salad wortel ya? Atau ada kubisnya? Iya, Pak. Oke, Kalau iya. mau Oke. pakai kubis Nah, juga nggak sekarang apa-apa. coba nah setelah itu Ibu naik ke atas, daftar bahan ini harus diinput di daftar bahan. Dilengkapi satu-satu ya. Itu telurnya dilengkapi ya Bu, telur ayam itu.
Nanti saya takutnya itu dikira telur buaya. Terus apalagi tadi mayones ya, ada mayones ya. Terus garam udah. Minyak goreng, Bu. Minyak goreng. Terus apa lagi ya tadi ya? Minyak goreng, garam. Nah, teman-teman, produknya yang simpel-simpel aja ya, jangan yang rumit-rumit. Biar cepet jadi. Dicontoh juga boleh lah. Silakan apa yang dituliskan oleh Bu Naila boleh dicontoh ya, Bapak Ibu. Karena ini harus diupload segera ya, nanti sebagai tugas 1. Nah, sekarang wortel. Kalau wortel kan berarti masuk ke dalam positive list ya. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut besok sih. Tapi tadi kan sudah dapat materi dari Bu Dewi ya. Kalau wortel ini masuknya ke dalam, berarti kan ini bahan bersertifikat halal wortel positive list gitu aja tulis Ibu. Wortel itu positive list. Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Kalau untuk produk hewani kayak unggas gitu, dia masuknya positive list bukan, Pak? Kayak ayam Enggak dong. potong, Tapi ikan kan daging segar. kan. Oh, Ah, kalau ikan segar positive list, tapi kalau Kalau kayak unggas kan enggak. ayam kayak ayam, daging sapi, daging Ayam kambing itu nggak masuk, Pak. enggak. Tadi kan sudah dijelaskan oleh Bu Dewi. Untuk ayam, daging, itu masuk dalam kategori sangat kritis. Jadi harus ada dokumen sertifikat halalnya. Jadi ini harus ditanyakan ke itu, Pak ya, suppliernya. Ya, ya. Ya nanti sembari misalkan ternyata belum dapat, Bapak Ibu boleh simulasi cari daging yang sudah per-ESA di websitenya BPJPH tadi ya. Ini untuk sementara untuk latihan. Jadi nanti Bu Nela boleh simulasi aja, pakai cari yang sudah ber-ESA ya Bu ya. Ya, Pak. Kalau garam tadi cap kapal sudah ada ESA-nya nanti dilihat ya. Iya. Kalau telur ini Kemudian kalau yang telur masuk positif list Ibu. Kemudian minyak goreng, apa itu tadi cari. Biasanya apa pakai apa? Kalau tempe Pak masuk apa Pak? Kalau tempe itu sebetulnya kalau di dalam KMA itu sebetulnya masuk ada positive list ya. Tapi sekarang tempe itu dimintai SH Ibu. Tapi enggak apa-apa, ditulis saja dulu misalkan itu. Tulis saja positive list dulu Pak. Dia tetap harus ditanyakan SH-nya sih ya. Sekarang itu kalau tempe itu nanti akan ditanyakan di LPH-nya itu harus ada sertifikat halalnya. Kalau tidak, Ibu harus bisa menjelaskan diagram alur proses. Yang penting ditulis saja dulu Ibu, nggak apa-apa. Nanti kan besok dilengkapi ya. Oh iya Pak, makasih Pak. Kemudian ada mayonnaise, ya lengkapi aja. Nomor SH-nya apa nanti Ibu Naila lengkapi ya. Kemudian ada minyak goreng juga nomor SH-nya berapa. Kemudian ada terakhir apa Bu? Sabun sunlight ya. Oke ya. Scroll ke bawah Bu, kita pindah ke halaman berikutnya. Komposisi saya anggap sudah selesai. Foto produk kan bisa lah ya, nanti tinggal dilengkapi. Kemudian kita masuk ke catatan penyimpanan bahan. Nah, bahan-bahan yang tadi itu kan berarti ada yang disimpan, seperti misalkan minyak goreng, beras, apalagi sayuran bisa jadi kan, wortelnya. Tapi kalau yang air sepertinya tidak ya. Nah, ini dilengkapi ya Bu. Mas produsennya apa,
tanggal masuknya kapan, keluarnya kapan, jumlahnya kapan. Nah, nanti data-data ini tuh akan diinput di si halal. Kalau bisa diurutin, Bu. Jadi dari atas, misalkan beras, gitu, garam, minyak goreng ke bawahnya ya. Nah, terus scroll ke bawah. Saya pikir ini nggak ada sulit lah, sama. Scroll ke bawah dulu, Bu Naila. Kemudian catatan pendistribusian. Nah, berarti kan catatan pengiriman produk ya. Satu paket apa? Paket nasi ayam goreng, kirim. Satu hari berapa porsi? 2.000. Gitu ya. Ini kalau ini nggak ada sulit-sulitnya ya, Bapak Ibu ya. Per tanggal ini, tapi ini di apa? Tidak perlu banyak-banyak, mungkin 3 hari terakhir aja. Ke bawah terus, Bu. Kemudian ada layout dapur. Nah, ini nanti tolong disiapkan, file-file ditampilkan di sini, di copy paste aja. Layout dapur, kemudian diagram alur proses produksi. Kalau foto menu kan berarti sudah ditampilkan di data produk ya. Oke. Siap. Ibu Naila bisa keluar dulu dari share-nya, share screen-nya. Adakah di sini yang sudah selesai, Bapak Ibu? Ini kok tegang banget ini. Izin Pak, bertanya Pak. Ya, silakan. Untuk catatan penyimpanan bahan, itu untuk berapa hari ya Pak yang dicatat di sini? Udah 3 hari terakhir aja, Pak. Jangan 3 hari kebanyakan. terakhir. Oh, berarti ketika Ya. pengajuan itu 3 hari terakhir gitu ya? Ya, ini hanya untuk latihan. Tapi kalau untuk pada saat pengajuan yang sebenarnya, biasanya nanti akan diminta 1 bulan terakhir, Pak. 1 bulan terakhir, oh gitu. Tapi untuk latihan ini 3 hari. 3 hari aja. Ya, terima kasih Pak. Baik. Jadi bertanya Pak, Ya, berarti untuk ompreng itu masuk ke dalam setiap produk itu Pak, di komposisi bahan. betul, betul, betul. Berarti di situ ada ompreng dan juga sabun pencuci piring itu Pak, pencuci ompreng. Ya, ya, itu kan menjadi bagian yang pada saat nanti mapping ya. Terus kalau Nanti ompreng itu akan berarti saya peragakan. nanti nomornya itu gimana Pak? Nomor apa? Yang Nomor di bahan SK-nya. itu apa Bos? Iya. Nah, untuk ompreng saat ini Bapak Ibu hanya menampilkan nama produsennya saja. Izin bertanya Pak, terkait Silakan. terkait foto menu Pak. Ya, jadi ini untuk pengajuan sebenarnya, ya pengajuan sebenarnya kan misalnya 6 bulan tuh. Nah itu kan belum ada fotonya itu. Gimana itu Pak? Maksudnya fotonya apa namanya, foto produk yang mewakili saja Bapak. Oh, misalnya. Jadi bukan produk yang ya. Misalkan tadi kan ada nasi putih. Berarti foto nasi putih. Begitu. Di foto itu harus ada tanggalnya, Pak, atau tidak? Enggak harus, enggak harus. Ya. Enggak harus. Ya. Pak. Baik, kita akan coba latihan ya Bapak Ibu. Apa namanya? Kenapa kok kan ini banyak yang bertanya, Pak Aldo, sebetulnya formulir ini dibuat untuk apa? Nah, sebetulnya Bapak Ibu, jadi dalam pelatihan ini kan sebetulnya Bapak Ibu harus praktek si halal ya. Tapi karena memang satu hal di mana Bapak Ibu ada sebagian yang belum memiliki akun NIB.
Nah, ini ada, alhamdulillah sudah ada 16 yang sudah memiliki akun. Saya akan coba simulasikan sekilas bagaimana nanti akan mengisi dari data-data yang sudah di. Nah, kalau yang belum, ini kan sudah banyak juga yang sudah punya NIB, tapi belum belum memiliki akun, maka akan bisa dilakukan pendaftaran seperti ini, Bapak Ibu. Sebentar. Yang Izin pertama untuk pembuat, ya silakan Bapak. saya sudah punya NIB, tapi tidak berbasis Ya, resiko, itu gimana Pak? itu harus di-upgrade, Pak. Oh, di-upgrade lagi baru. Ya, harus di-upgrade Ya, juga ya, terima Pak. kasih Pak. Oke ya, saya akan coba jelaskan dulu dari awal bagaimana pembuatan akun si halal dulu. Nah, untuk formulir silakan nanti masing-masing bisa dilengkapi dan diberikan batas waktu sampai pukul jam 9 malam ya untuk diupload sebagai tugas 1, karena nanti langsung akan dinilai. Nah, pilihlah menu-menu yang sederhana saja. Jadi contohnya misalkan nasi putih, telur gitu kan. Nah, yang pertama kalau Bapak Ibu sudah punya email, sudah punya nomor WA, sudah punya NIB, maka yang pertama adalah masuk ke websitenya BPJPH yaitu ptsp.halal.co.id. Kemudian nanti diklik daftar di sini ya. Nah, kemudian setelah itu Bapak Ibu nanti akan melengkapi data-data, pilih tipe penggunanya adalah pelaku usaha, kemudian nanti dilengkapi nama, boleh menggunakan nama SPPG ya, nama SPPG-nya apa, masukkan email, nomor WA, kata sandi. Setelah jadi, nanti Bapak Ibu akan dilakukan verifikasi mendapatkan kode OTP 6 digit angka yang dikirimkan via WA. Kemudian setelah itu verifikasi kode. Kalau ada tulisan sukses berarti akun Anda sudah terbentuk. Nah, sekarang tinggal kita akan memasukkan NIB. Jadi yang berikutnya adalah pilih dalam negeri. Kemudian selanjutnya, kemudian nanti Bapak Ibu masukkan nomor NIB. Ini jangan di daftar tanpa NIB ya. Sekarang sudah nggak ada daftar tanpa NIB. Bapak Ibu harus memasukkan nomor NIB. Setelah itu dikirim, klik. Nah, Bapak Ibu juga akan melengkapi data-data ya. Nah, seperti data-data kalau Bapak Ibu akan melengkapi NIB, nanti Bapak Ibu tidak akan menjumpai data seperti ini karena sudah otomatis terbentuk ya. Nah, kalau sudah terdata, maka Bapak Ibu nanti selanjutnya adalah akan masuk ke sistem. Nah, menggunakan user ID yang sudah dibuat ya. Nah, kemudian ini di close aja. Kemudian nanti Bapak Ibu akan melihat data pelaku usaha. Nanti besok akan praktek bersama Ibu Erni dan Ibu Akvin ya, untuk melengkapi data pelaku usaha. Kemudian data penanggung jawab dilengkapi sama seperti yang diformulirkan. Kemudian data pabrik juga dilengkapi karena tadi Bapak Ibu sudah melengkapi formulir, jadi harusnya nggak ada masalah. Kemudian status pabriknya juga sama persis yang tadi diisi oleh formulir. Kemudian Bapak Ibu nanti akan menginput data penyelia halal. Nah, kan datanya sudah disiapkan di formulir, harusnya nggak ada masalah, tinggal pindah-pindah aja. Kemudian sampai penilaiannya berhasil. Nah, kemudian disimpan ya. Nah, kemudian besok Bapak Ibu akan mengajukan pengajuan baru reguler di ini. Nah, kemudian nanti ada ubah pengajuan.
Nah, masih ingat kan nanti Bapak Ibu kan tadi sudah mengisi formulir, jadi saya pikir nggak ada susahnya ya. Nama SPPG-nya diisi, jenis layanannya adalah makanan, jenis produknya adalah penyediaan makanan minuman dengan pengolahan. Kemudian LPH-nya diisi bebas ya, sesuai dengan yang paling dekat, pengajuannya baru simpan. Nah, data penanggung jawab sama seperti yang sudah disiapkan di formulir diisi. Kemudian data dapurnya juga sama, data penyelia halalnya juga sama. Nah, kemudian kita akan Bapak Ibu tadi disuruh untuk mengisi formulir ya. Jadi formulir saya akan coba simulasikan Pak Aldo data-data tadi itu nanti akan diinput di Sialal seperti apa sih. Nah, ini saya coba akan tampilkan sekilas. Sebentar, mohon izin. Kan dari nulis karena kan memang kat ini tuh ya karena kan belum hampir ya itu mah lah ya sing bener ae. Jadi kan tadi kenapa sih di formulir itu harus lengkap, ada layoutnya juga, ada yang lainnya. Jadi kan Bapak Ibu nanti akan melakukan mendaftarkan pengajuan baru, ajukan layanan, pilih baru ya. Nah, kemudian nanti ada ubah. Nah, Bapak Ibu kan nanti akan melengkapi data pengajuan seperti nama SPPG-nya apa, kan tadi nomor permohonan dan sebagainya sudah diisi ya, penanggung jawab juga sudah dilengkapi, aspek legal juga tadi sudah, lokasi dapur juga sudah diisi, outletnya dikosongin aja, penyelia halal dikosongin. Kemudian untuk komitmen dan tanggung jawab kan tambah ya, jadi Bapak Ibu kan tadi sudah mengisi tim manajemen halal. Jadi nanti tinggal nambah-nambah saja di sini, tambah sesuai dengan data. Nah, kemudian bahan. Bahan tadi kan Ibu Naila juga sudah mengirimkan ya. Jadi nanti di sini ditambahkan ada air, ini kan ada bahan bersertifikat. Berarti sertifikatnya tadi dicapai. Tadi kan ada namanya apa Bu? Cap kapal kan ya. Cap kapal. Nah, ini kan ada nih. Cap kapal Susanti Megah. Klik. Karena kita sudah cari, tambahkan. Jenis bahannya apa? Kategorinya bahan. Tadi kan ada bahan, ada cleaning agent, ada kemasan. Nah, ini garamnya cap kapal, tambahkan. Sebentar Bapak Ibu, saya mohon izin. Pembelian, belian di layarnya masih layar saya apakah masih tampil Ibu Bapak? Masih. Oke ya. Jadi kan tadi daftar bahan sudah diinput tuh, cap kapal udah. Kemudian ada masukin daging dan sebagainya ya. Kemudian nama daftar produk, tadi kan ada nasi putih. Ibu nanti disuruh nulis di sini kategori produk. Apa? Sebentar. Daftar nama produk. Ini ada foto dan sebagainya ya. Daftar nama produk kan tadi apa Ibu, nasi putih ya. Jadi jangan susah-susah ya. Klasifikasi sebentar. Ini sebentar. Oh, ini karena saya sudah ada isinya ya. Kemasan bahan.
Nah, jadi nanti besok akan praktek untuk input nanti di input nanti tidak apa-apa. Kemudian termasuk tadi ada catatan pembelian. Setelah kita menginput bahan, kan kita disuruh merubah. Jadi kita membeli cap kapal, jumlahnya kapan, pembeliannya kapan, dan sebagainya. Formulir pemeriksaan bahan juga sama, karena itu sama seperti yang ada di formulir ya. Kemudian di sini juga ada surat ada layout yang harus diupload. Jadi layout itu nanti diupload di denah ruang produksi. Kemudian ada catatan penyimpanan juga. Ini nanti akan dipraktekkan bersamaan besok ya. Saya pikir ini nggak susah itu ya. Karena di formulir juga sudah ada. Nah, nanti pada akhirnya Bapak Ibu, setelah semuanya itu sudah selesai di input, selanjutnya Bapak Ibu nanti bisa mendownload manual SJPH secara lengkap. Gitu. Nah, baik Bapak Ibu, jadi besok itu setelah formulir kita hari ini lengkap, itu data yang ada di formulir itu akan kita gunakan untuk praktek si halal yang akan dipandu oleh Ibu Erni dan Ibu Akvin. Nah, sekarang silakan yang terkait dengan formulir, ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya. Pastikan malam hari ini selesai ya, silakan. Tanya Pak, gini Pak, itu kan ada foto layout dapur, itu kan tidak perlu lagi diupload Pak, cuma di formulir aja gitu yang diupload. Nanti disiapkan di formulir dan nanti akan diisi di halalnya Pak. Oke, siap. Terima kasih Pak. Bapak izin bertanya. Silakan. Untuk beberapa produk itu kita membelinya di nota yang berbeda. Jadi dalam satu nota itu ada dicampur dengan produk lain di luar dari produk yang kita masukkan di formulir itu, Pak. Nah, itu bagaimana, Pak? Nggak apa-apa, Ibu. Nggak apa-apa. Ini hanya untuk latihan ya. Jadi, ya. Tapi kalau untuk realnya nanti berarti harus satu nota saja begitu, Pak? Ya, lebih baik begitu kan nanti akan dipertanyakan ini bahan ini yang mana nih gitu kan. Oh, gitu. Jadi lebih baik khusus ya. Oke, terima kasih Pak. Bapak Ibu, saya berharap formulir ini bisa selesai maksimal malam ini ya. Karena besok kita sudah praktek dan harus sudah di-input di-input di namanya di sistemnya kita di Halal Institute. Nah, kemudian kita besok kan akan praktek si halal ya, Bapak Ibu. Fasilitator nanti akan membagikan akses akun, jadi Bapak Ibu tidak perlu buat akun lagi, karena nanti akan dikasihkan. Kemudian nanti mengikuti arah panduan dari Ibu Erni dan Ibu Akvin. Nah, kemudian ada pertanyaan, Pak, kami yang sudah punya NIB bagaimana? Kalau malam ini Bapak Ibu mau praktek membuat akun sendiri, silakan. Tidak apa-apa. Besok menggunakan akun sendiri, tidak apa-apa. Tapi kalau mau menggunakan akun yang sudah disiapkan oleh fasilitator, juga tidak apa-apa. Yang penting tujuannya tercapai, yaitu Bapak Ibu bisa mempraktekkan si halal dengan baik. Silakan kalau ada yang bertanya. Izin bertanya, Bapak. Ya, silakan. Apabila dapur MBG-nya ini belum berjalan, lalu untuk pembeliannya itu bagaimana ya, Pak? Terima kasih. Oke. Kalau belum berjalan, kita simulasikan saja, Ibu. Dikira-kira aja. Jadi ini baru perencanaan ya. Oke, baik Bapak. Jadi nanti seolah-olah ya disimulasikan aja. Silakan yang lain. Izin Bapak. Ya, silakan. Jadi yang belum punya NIB sama dapurnya belum berjalan itu belum dianjurkan buat akun ya Pak ya? Ya, tidak perlu bikin akun. Nanti sifatnya akunnya akan diberikan oleh fasilitator. Tapi formulirnya dilengkapi menggunakan simulasi aja.
kan mestinya udah punya proyeksi ya. Apa namanya, nasi putih, sayuran apa dituliskan aja Pak, sesuai dengan ini. Izin bertanya, Ya kalau sudah silakan. pengisian formulir itu dikirimnya kemana Pak? Ke mentor atau Di kemana Pak? teman-teman login ke sistem sama seperti absensi, yang belum absensi ya. Nah, nanti pada bagian bawah ada menu upload tugas. Nah, nanti diupload di tugas 1. Saya akan kirimkan panduannya. Terima kasih Pak. Kalau untuk alur produksi itu, kan berarti ada alur pembuatan masakan ya. Jadi misalkan kalau kita membuat telur mata sapi, berarti kan pertama adalah menyiapkan bahan, kemudian digoreng, kemudian disajikan. Dan sesimpel itu. Jadi misalkan kita mau membuat menu sayur, persiapan bahan, pencucian bahan, penyajian, dimasak, kemudian diporsi itu ya. Nah diagram alurnya sesederhana itu. Tapi nanti besok akan dijelaskan ulang ya teman-teman, pada saat sesi materi yang pertama. Silakan. Untuk yang belum bikin akun halal nih Pak, kan besok kita mau praktek itu Pak. Bapak bilang kan untuk akun SPPG itu, kalau besok itu kalau pribadi aja gimana Pak? Atau harus SPPG? Nggak apa-apa, nanti kalau yang belum punya akun, besok akan diberikan akses akun oleh fasilitator Pak. Siap. Jadi user ID sama passwordnya akan dikasih untuk belajar. Izin Pak tanya, untuk Ya. ini apa? Untuk bagian matriks produk ini kan ada contohnya nasi Pak. Terus yang bahan komposisinya tuh gimana itunya Pak? Contohnya? Kan berarti kan kalau nasi kan berarti komponennya apa Ibu? Air, beras, udah itu aja. Begitu aja. Oh iya ya. Iya. Kecuali Ibu bikin apa? Nasi liwet. Beda lagi tuh Bu. Ada telur, itu ditulis ikan nasi. bahannya jadi Pak. Iya, tapi ini kan nasi putih. Ya, jadi itu aja Pak ya ini ya. Ya. Oke. Ada yang lain, Bapak Ibu? Oke, kalau yang formulirnya sudah selesai bisa di-upload di tugas 1 ya. Bapak Ibu nanti bisa login ke sistem Halal Institute, sama seperti ketika mau absen, pada bagian bawah ada upload tugas, kemudian nanti di-upload di situ ya Bapak Ibu. Nanti tim fasilitator akan menilai tugasnya Bapak Ibu. Baik, kalau misalkan dirasa sudah, kita akhiri saja. Kalau nanti Bapak Ibu ada kesulitan, tolong segera hubungi fasilitatornya masing-masing. Kita akan tunggu sampai pukul 21 ya, karena wajib diupload malam ini karena besok sudah untuk praktek. Demikian, kalau dirasa cukup, saya meminta maaf bila ada yang kurang berkenan ataupun masih kurang. Terus kemudian sekali lagi Ibu Bapak bisa menghubungi fasilitatornya masing-masing. Terus kemudian mempersiapkan untuk jadwal sesi untuk besok. Demikian, terima kasih. Saya akhiri, waktu sudah menunjukkan pukul 5.30 ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.